bareng Wakil Rakyat. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Bincang Parlemen. Apa kabar Pak Demi? Damang. Lagi disibukin apa di DPRD? Disibukin banyak sih sebenarnya. Ada pembahasan apa nih? Ada pembahasan anggaran, ada pembahasan terkait Ranperda juga. BBM gimana Pak yang paling baru? BBM kan urusannya pusat. Oke. Tapi kalau sekarang kita nggak ngomongin BBM Pak. Kenapa nggak diomongin? Kita agak ngomonginnya tentang politik. Seru ya, biar seru ya. Kan Pak BBM juga di politisi. Aduh Bapak jadi curhat. Tapi kalau kita sekarang tuh mau ngomongin soal politik identitas Pak. Karena kan memang lagi ini banget ya, menjadi satu yang membuat banyak perpecahan juga politik identitas itu. Apalagi 2019 kemarin juga gitu kan. Nah menurut Bapak di tahun 2024 itu masih akan ada nggak politik identitas dengan bumbu-bumbu hoax yang ini luar biasa sekali loh Pak. Gimana tuh Pak tanggapan Bapak? Ya politik identitas tanda kutip ya, yang kemarin ada dan lalu membuat sesama anak bangsa kita ini saling Terpecah. bercerai-berai. Betul. Padahal yang didukungnya sudah bersama, Iya. ya kan? Nah politik identitas tanda kutip ini kan yang negatif ya, negatif karena di sini politik identitasnya lalu kemudian menjadi menjual agama, Benar. membawa-bawa agama seakan-akan agama itu menjadi milik kelompok atau Ya, segelintir betul. sebagian orang, padahal di sisi lain yang disebut kecebong dan apa tuh satu lagi? Kampret itu dua-duanya juga kebanyakan muslim juga. Betul. Intinya negatif lah itu, hal-hal yang harus tidak ada lagi dalam pemilu 2024 nanti itu nggak boleh ada. Jangan ada Pak ya. Kenapa ini tuh menjadi salah satu cara yang banyak dipakai Pak akhir-akhir ini tuh kan politik identitas seperti ini tuh banyak dipakai justru oleh beberapa paslon atau pendukung-pendukungnya. Mengapa itu bisa jadi seperti itu Pak? Ya itu tandanya mereka kurang kreatif. Kalau kreatif mungkin nggak dipakai itu, karena tidak ada lagi isu yang bisa diangkat. Betul. Isu-isu positif, maka paling sederhana dan mudah itu memakai itu kan. Jadi memang akhirnya hal yang mudah untuk orang terprovokasi adalah hal seperti itu ya. Kenapa nggak mikir yang lain gitu Pak? Kan isu-isu atau misalnya hal-hal lain yang dilempar itu kan masih banyak gitu kan, tidak hanya identitas. Kenapa harus selalu identitas? Kalau nanyanya ke saya nggak tahu ya, karena saya nggak biasa main politik identitas. Tapi mungkin Tanggapan Bapak kayak gimana? Agama itu adalah satu isu yang sensitif. Sensitif, betul. Mudah untuk diprovokasi juga dengan membawa nama-nama agama, dengan kondisi masyarakat kita yang tentu kedewasaan dalam berpolitiknya belum dewasa. Ya masih belajar lah kita ini kan kebanyakan. Jadi pemilih cerdas di negara kita ini masih kebanyakan mereka yang ikut-ikutan, kemudian lalu gampang terprovokasi, apalagi dengan membawa isu-isu agama, simbol dan lain-lain. Kalau di Tasik sendiri tipe politik seperti itu Pak laku nggak sih? Ya masih banyak yang masih laku, banyak ya. Gitu ya. Dulu juga kita pernah dan mengalaminya gitu ya waktu Pilpres kemarin, isu-isu terkait agama itu lebih dikedepankan dan memang membuat kita sedikit repot ya. Repot itu begini, repot itu ketika kita harus banyak menjelaskan gitu loh, bahwa hari ini pasangan-pasangan yang didukung oleh A dan B itu semuanya sama-sama muslim. Kalau membawa agama, kemudian kita malah relatif tidak melayani lah yang begitu. Jadi walaupun di Tasikmalaya sendiri itu ternyata memang masih menjadi satu yang bisa seolah-olah ya dijualnya laku ya Pak ya untuk politik identitas ini. Kenapa bisa seperti itu Pak? Ya wajar juga sih karena satu mungkin secara geopolitik ya. Kemudian tingkat pendidikan dan
kedewasaan berpolitik di kita ini memang masih harus banyak lagi belajar, dan tugas para politisi ini seharusnya memberikan Edukasi ya. memberikan Edukasi yang betul dalam pendidikan ya. politik kepada masyarakat. Ini kalau ada berita yang paling baru, tanggapan Bapak tentang pejabat pemerintah ini yang melakukan anti toleran, diskriminatif nih. Yang paling baru itu kan Wali Kota Bandung yang mensahkan masjid anti Syiah. Nah, itu tanggapan Bapak kayak gimana? Ya, ini kan lucu ya. Maksud saya gini, masjid anti Syiah. Satu sisi kita ini bicara tentang toleransi. Betul. Nah, tergantung sudut pandang. Kalau Syiahnya sendiri menganggap bukan Islam, ya dia tidak boleh ke masjid. Memang tempatnya bukan di masjid, orang non Muslim kan. Tapi kalau Syiah sendiri adalah bagian dari Muslim, ya dia harus sholat di masjid, gitu loh. Justru yang jadi pertanyaan kita, hal-hal begitu seharusnya tidak jadi urusannya Pak Wali Kota. Wali Kota, ya. betul. Justru Pak Wali Kota itu harus sinegar tengah kan, gitu. Betul. Karena semuanya warga negara Republik ini. Urusan-urusan keberpihakan, urusan-urusan ideologi, urusan-urusan pilihan-pilihan jalan Tuhan ya, yang hubungan pribadi, sangat pribadi ya dengan kita, dengan yang di atas gitu, hubungan transendental itu kan tidak bisa tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan. Artinya selama dalam koridor Pancasila bahwa negara kita ini semua warga negaranya harus beragama, mengakui adanya Tuhan, kemudian tidak boleh ateis, ya itu bisa hidup menjadi warga negara Republik ini. Jadi memang harusnya bagusnya menurut Bapak itu ya memang bukan jadi urusan Bapak Wali Kota juga gitu kan, untuk harus sampai terjun dan mensahkan seperti itu ya. Kenapa harus Syiah aja gitu kan? Banyak yang lain juga. Betul. Kenapa harus Syiah aja? Kenapa tidak dilarang untuk komunis juga sekalian? Ya kan? Betul. Kenapa harus masjid anti Syiah? Betul. Ya kita sih tidak anti-antian, kita itu antinya anti teroris gitu. Harusnya itu masjid anti teroris, masjid anti hoax gitu kan. Itu lebih edukatif menurut saya kan. Tadi ngomongin masa ada teroris juga, kalau Tasik tahu nggak Bapak teroris seperti itu di Tasikmalaya ada nggak sih? Maksudnya? Teroris di Tasik ada nggak sih? Menurut saya di Tasikmalaya ini damai-damai saja. Damai-damai saja ya di Pak Tasik ya. ini menurut saya. Ternyata masyarakatnya masih toleran. Saya lihat kemarin di acaranya Hotel Metro itu ada pendeta Batak ya, Batak Huria bikin kegiatan, hadir tuh dari MUI. Artinya kita bisa bernapas lega, ternyata Tasikmalaya ini yang katanya kota terintoleransi, ternyata enggak. Kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang keturunan, dan malah berkawan ya, berbisnis bersama. Tuh buktinya mereka para pengrajin kita banyak yang berbisnis dengan para saudara-saudara setanah air ini yang keturunan banyak. Dan mereka itu sebenarnya warga negara Republik Indonesia. Sudah tidak lagi kita boleh bicara ini keturunan, ini tanda kutip Tionghoa, ini Batak, ini Sunda. Udahlah, nggak, yang begitu-begitu itu jangan terlalu dikedepankan. Nah itu. Hari ini kita harus bicara satu aja, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, sudah itu. Walaupun berarti di Tasikmalaya ini boleh dibilang kan kota santri nih Pak, gitu. Pesantrennya banyak, kota santri, berarti kan muatan-muatan agamanya itu kan sangat di masyarakat. Betul. Kan yang dikhawatirkan adalah akhirnya masuklah muatan-muatan radikal kan gitu. Tapi ternyata seperti pandangan Bapak, walaupun begitu tidak ya Pak ya. Bukan begitu. Jadi ada pemahaman yang keliru terkait tentang kota santri. Nah, itu betul. Agama Islam
Nah, yang teroris itu bukan Islam. Bukan, Menurut betul. saya. Oke. Karena Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk melakukan tindak kekerasan. Oke. Rasulullah kan ketika syiar agama Islam itu selalu dengan lemah lembut. Nggak ada Islam mengajarkan bagaimana menyebarkan agama Islam itu dengan kekerasan. Paksaan, apalagi radikalisme nggak ada. Betul. Kalau itu mah jahiliyah teh. Iya betul. Jadi tidak ada lah ya istilah seperti itu ya Pak ya. Nggak Walaupun ada. Tasikmalaya memang ya orang-orang tuh berpikirannya begitu karena banyak Orang mana yang pesantrennya gitu kan. Kadang orang-orang yang awam berarti Nah, ya itu Pak berarti ya. yang mikir gitu juga salah juga. Benar. Jadi memang teroris ini tidak berhubungan dengan Nggak dia ada. Islam itu atau tidak bukan. Islam itu anti teroris. Betul. Islam itu. Tapi mungkin mereka mengaku-ngaku Islam ya. Betul. Itu mah mengaku-ngaku, tapi setahu saya dari apa yang saya dapatkan dari sekolah, dari pesantren, dari guru-guru ngaji, dari guru-guru sekolah formal, tidak pernah ada Islam identik dengan teroris, itu nggak ada. Nah justru jangan sampai Islam ini lalu diidentikan itu oleh umat Islam sendiri. Benar. Ya kan? Betul. Makanya jangan khawatir kalau ada anggapan, kalau kata Gus Dur ya, yang merusak agama kita ini bukan orang lain, tapi kita sendiri. Oke. Perilaku umatnya sendiri yang merendahkan agama kita itu. Jadi tidak usah khawatir dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Ya. Jadi khawatirlah dengan kita sendiri aja gitu. Jadi kita sendiri sudah benar enggak? Gitu. Karena memang isu-isu itulah yang selalu diangkat kalau mau pemilu ya Pak ya. Memang isu-isu itu, dan apakah itu sudah akhirnya kalau bisa diskusi kadang akhirnya mandek tuh Pak. Kenapa tuh bisa kayak gitu Pak, diskusi tentang politik identitas ya kayak gitu tuh akhirnya mandek gitu Pak. Mandek di mana? Nggak nemu jalan keluarnya. Sebenarnya nggak mandek kalau ada pikiran yang tercerahkan gitu ya. Kalau kita bicara Pikirannya politik tercerahkan. agama, mari kita bicara politik agama secara lurus ya. Islam, Rasulullah berpolitik nggak? Oh berpolitik, bersiasa. Kemudian apakah politik Rasulullah itu begitu nggak? Memfitnah nggak? Mengkafirkan yang lain nggak? Kan nggak. Nah, karena kita meyakini bahwa pemimpin kita adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, maka ikutlah apa yang telah diajarkan. Itu baru hafal. Nah, tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran beliau ya berarti belum sama pikiran. Pasti mandeknya di sana. Benar. Satu sisi ada yang berpikiran bahwa Rasulullah mencontohkan berpolitik dalam piagam Madinah di Madinah, tapi kan jelas di sana adalah masyarakat madani terbentuk, toleransinya tinggi, tidak ada radikalisme, nggak ada. Beda gitu loh. Satu negara yang berkebudayaan, beretika, berkemanusiaan kan di sana. Dan Islam itu kan hadir justru untuk menjadi pembebas gitu, membebaskan budak, meningkatkan derajat perempuan, ya kan? Tidak ada di Islam itu kasta-kasta, nggak ada, semuanya sama di mata Allah. Yang membedakannya hanya ketakwaan saja. Betul. Nah, lalu kenapa kita harus kemudian menjudge saudara seiman kita gitu dengan dengan hal-hal yang tidak baik, dengan julukan-julukan yang tidak baik, hanya untuk kepentingan politik. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak biar nggak di sana lagi pembahasannya ke identitas lagi, pemilu tuh pembahasannya ke identitas lagi. Dalam pemilu kan memang mandeknya tuh isunya tuh kesana lagi. Kita harus kayak gimana tuh Pak? Ya tadi kembali lagi satu, tugas para pendidik, tugas para pemimpin, tugas semua, tugas kita, tugas intelektual, tugas media untuk memberikan pendidikan politik yang baik. Pendidikan politik yang baik. Yang kedua, negara harus turun untuk memberikan satu batasan aturan sehingga praktek-praktek ini tidak lagi berkembang. Karena ada sanksi. Okay. Nah, jadi kalau sinergi antara pendidikan politik, kemudian negara juga memberikan satu aturan yang ketat, saya kira nggak ada. Jadi yang ada nanti pendidikan politiknya jalan,
aksi-aksi yang mengarah ke sana minim karena ada batasan aturan tadi. Kenapa belum ada aturan yang baku seperti itu, Pak? Sebenarnya ada. Ada. Seperti undang-undang ITE ya kan. Di sana kan jelas ada sanksi buat hoax dan ujaran kebencian. SARA ada. Tapi masih kurang ketegasan aspek penindakan hukum. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena ya tadi tergantung delik ya, kadang-kadang kita nggak tega juga. Kalau saya pernah melaporkan beberapa kali orang yang Mengujar kebencian di media sosial ke Pak Jokowi. Tapi kita lepaskan gitu loh. Artinya ya mereka bukan siapa-siapa saudara kita. Ternyata. Iya. Jadi ya sudahlah, ini untuk pendidikan ke depan lah. Siapa tahu dia ada efek jerak gitu. Dan ternyata setelah diteliti dan karena ketidaktahuan, akhirnya ujung-ujungnya ke sana jadi bumerang juga, karena edukasinya juga kurang. Berarti akhirnya kenapalah si hukumnya itu tuh tidak bisa sangat saklek ya Pak ya, berarti nggak bisa langsung saklek gitu kan? Enggak, ya sebenarnya hukumnya sih saklek ya, tapi kadang-kadang kita yang melaporkan yang nggak saklek. Nah ini tergantung tergantung derajat ujaran kebenciannya mungkin ya. Kalau dianggap masih bisa dimaafkan ya kita maafkan lah. Kan lebih baik memaafkan. Pak, setelah akhirnya Alhamdulillah ada. Sejauh ini pendekatan seperti itu ternyata memang memberikan efek baik juga. Baik. Karena dari sana kita diskusi, kita ngobrol. Artinya pilihan kita ini tidak ada yang bisa memaksa. Kamu mau di warna apapun, saya di warna apapun dan berbeda, itu kan nggak masalah. Dua-duanya juga tujuannya baik, semuanya tujuan baik. Kenapa kita harus memberikan satu ujaran-ujaran kebencian dengan kejelekan lawan politik kita? Kenapa tidak menonjolkan kebaikan-kebaikan yang telah kita? Betul. Kan lebih asik kita berkompetisinya itu positif. Prestasi gitu. Betul. Ya Pak. Pas tabikul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan gitu. Nah kan ini enggak. Ngapain sih sibuk cari kejelekan orang lain? Mendingan kita berprestasi dan kita tunjukkan begitu kan, daripada harus, artinya selama ini yang begitu itu mereka tidak melakukan apa-apa. Yang dia lakukan mencari kelemahan orang lain, kejelekan, malah fitnah. Nah, dan identitas itulah yang akhirnya diserangnya. Kenapa Pak nggak dicoba untuk melakukan pendekatan kebijakan publik? Jadi tidak hanya selalu identitas yang diserangnya, banyak kan kebijakan-kebijakan publik yang masih bisa didiskusikan dan ditonjolkan. Itu tanggapan Bapak kayak gimana? Ya bagus lah kalau yang diserangnya kemudian dari sisi apa yang contoh nih, kalau dia si partai A diserang dari sisi ketika mereka berkuasa, ada satu hal-hal terkait kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Kan lebih enak diskusinya dalam hal-hal itu. Betul. Lebih mencerdaskan gitu loh. Tidak mepet-mepet ke kamu pesek, kamu maju, kan nggak begitu kan. Kamu putih, kamu hitam ya nggak gitu. Betul. Kenapa itu tapi agak sulit Pak untuk direalisasikan? Mengapa? Ya kembali lagi ke orang per orang ya. Artinya sejauh mana kedewasaan politik kita, ya ujiannya nanti di ajang itu. Berarti memang Bapak. Tapi banyak juga yang intelektual yang malah ya memimpin gerakan-gerakan itu kan. Iya betul, berarti kita masih sangat jauh dari dewasa berpolitik berarti ya Pak ya. Ada peran parpol nggak Pak dalam hal ini? Harus ada dong. Kan sumbernya dari parpol. Jadi memang ketika melakukan diskursus itu kan parpol juga dilibatkan. Betul dong. Dan yang selama ini juga melakukan politik identitas kan parpol juga. Bagaimana peran parpolnya menurut Bapak? Parpol ini berperannya harus seperti apa? Ya parpolnya harus berperan sebagai partai politik yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang Pancasila sebagai dasar negaranya dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negaranya. Koridornya itu aja, bingkainya gitu. Ongko parpol yang berlandaskan Pancasila kan. Betul. Gitu. Semua partai politik di negara ini harus mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa. Coba lihat, ada nggak partai yang tidak mengakui? Nggak ada kan. Nah sehingga harusnya itu tuh dijaga itu. Jangan
kader-kadernya lalu tidak menjaga itu, keluar dari koridor itu. Tapi justru fenomenanya parpol ini sendiri tuh justru tidak melakukan kebijakan pendekatan publik sebenarnya Pak. Melihat itu kayak gimana Pak? Nggak semua juga sih, ada juga yang melakukan pendekatan itu ada, banyak lah. Artinya di parpol juga ada yang dewasa, ada yang enggak ya. Nah yang enggak dewasanya ini yang sedang kita bahas kan. Oke. Nah tapi partai politiknya secara formasi enggak menyuruh begitu, enggak. Ini kan datang dari orang per orang, tidak kelembagaan kan. Betul. Nah itu aja sebenarnya. Misalnya tidak bisa ditarik menjadi sebuah kelembagaan, tapi ini kan akhirnya jadi orang per orang kemudian menjadi pendukung A dan pendukung B. Betul, betul. Dan akhirnya memang berarti parpol ini berperan sebenarnya Sangat ya, Pak, berperan, sangat gitu. berperan. Kenapa ada parpol yang misalnya ini mah bisa dewasa, yang ini kenapa bisa terjadi seperti itu Pak? Kayaknya semua parpol mengakunya dewasa semua, nggak mungkin nggak dewasa ya. Justru tadi yang nggak dewasa itu bukan partai politiknya, bukan lembaganya, Tapi karena orangnya, oknumnya. Di lembaganya sendiri kan ada ART-nya jelas terverifikasi di Kemenkumham, ada yang belok-belok sedikit pasti dianulir dong. betul. Kalau untuk si parpol ini sendiri gimana sih caranya untuk bisa menciptakan demokrasi yang sehat? Perannya seperti apa? Nah saya kira kan gini, seharusnya ya Betul. ada pemain, ada wasit. Nah pemainnya ini partai politik dan kader partai politik. Wasitnya ini adalah lembaga kayak KPU, Bawaslu kan wasitnya. Betul. Kemudian aparat penegak hukumnya juga sebagai wasit, eksekutor. Nah, ketika ada penyalahgunaan atau pelanggaran yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, kemudian teridentifikasi secara kelembagaan partai politik yang bersangkutan mengetahui, harusnya ada tindakan tegas di sana. Dianulir atau keikutsertaannya di dalam pemilu. Kalau itu dilakukan kayaknya beres. Berarti pendidikan politiknya masih belum dapat berarti ya Pak ya kalau kayak gitu? Ya kan gini, hukum itu ada untuk menciptakan ketertiban dan harus punya efek yang memaksa. Harus punya harus memaksa hukum itu. Dan harus ada efek jerah. Kalau hukum tidak memaksa, tidak membuat takut, tidak ada efek jerah, maka hukum tidak akan berdiri tegak. Nah artinya hukum terkait kalau dianggap ini politik identitas, kemudian SARA itu menjadi satu hal yang luar biasa, extraordinary, dan harus tidak ada di bumi republik ini, dibuatlah aturan yang extraordinary harusnya. Jadi yang begitu luar biasa ya. Kalau dianggap luar biasa gitu. Kalau pendidikan politik sendiri, ini bisa jadi satu hal yang didiskusikan dan membuat kebijakan politik yang baik, Pak? Ya dong, kan gini, pendidikan politik itu satu hal yang positif yang isinya mengedukasi warga kita untuk bisa lebih dewasa, lebih tahu well education terkait politik, ya kan? Nah, satu yang saya sebenarnya kurang sepakat di undang-undang pemilu itu, kenapa sih nggak boleh berkampanye di sekolah, SMA gitu, di kampus? Kenapa? Justru seharusnya kita ini pemilu ini kita tuh masuk ke sekolah-sekolah di mana pemilih pemula itu banyak. Ini kan pendidikan politik. Jadi seakan-akan partai politik ini politiknya hal yang menjijikan. Padahal negara ini diatur oleh para politisi. Politisi, betul sekali. Nah, lalu kenapa? Apa yang membuat sekolah tidak boleh masuk? Emang politik ini barang yang untuk dewasa banget gitu? Iya kan? Ada malah 18 pendidikan tahun seksual itu belum disebut dewasa banget kan Pak? Enggak, maksudnya kan dia pemilih pemula. Iya, pemula kan. Nah, malah betul. pendidikan seks masuk ke dunia sekolah. Betul. Kenapa politik nggak boleh masuk? Betul. Nah ini harusnya jadi bahan KPU ya, bahan juga anggota DPR RI untuk kembali bisa merubah undang-undang pemilu gitu loh terkait kampanye.
Apakah itu juga memang akhirnya yang menciptakan ada beberapa partai politik yang di dalamnya itu seperti yang tadi Bapak sebutkan tidak dewasa karena memang pendidikan politiknya memang kurang sedari dini? Emang ada partai politik yang nggak dewasa? Orang-orangnya? Ya orang-orangnya banyak. Kalau di, Banyak yang tidak di dewasa. semua Kenapa partai politik bisa? ada lah. Apakah karena faktor itu pendidikan politiknya yang begitu kurang? Enggak juga. Mungkin ada lah. Tapi yang jelas tadi ya, edukasi yang baik gitu kita dapatkan dari lingkungan yang baik. Kita baik tergantung kita berteman dengan orang baik. Betul. Kalau kita kata sepuh dulu, lamun orang babaturan jeung tukang minyak sengit ya pasti kabawa sengit. Kalau kita lingkungannya baik dengan tentang politik, pasti kita juga ikut wawasan kita itu akan tidak jauh beda. Nah artinya hari ini mungkin yang begitu itu seringkali mendengar politisi-politisi yang memang tidak baik juga. Ada tapi yang dilahirkan oleh parpol, politisi-politisi tidak Ya, baik. politisi kan dilahirkan oleh parpol. Iya. Terus siapa dilahirkannya? Kalau bukan oleh parpol. Ada yang tidak baik, Pak. Ada lah, oknum kan ada. Oknum selalu ada ya. Di partai semua partai ya. Jadi kita tidak bicara di partai A, B, C, D, tapi di kita tidak semua bicara. partai. Betul. Di partai yang ada di negara ini selalu ada orang yang tidak dewasa. Tapi tidak semuanya tidak baik, ada juga yang baik. Nah, hari ini kemudian ketika itu dianggap sudah menjadi hal yang membahayakan, ini kan jadi bias. Ini pelakunya perorangan atau lembaga. Nah, akhirnya begitu. Sebenarnya kan mudah saja, kan bisa dilihat bahwa ini terstruktur, bahwa isunya dari mana kan bisa kalau mau aparat penegak hukum kan bisa mencari itu sebenarnya. Apakah memang ini disengaja disetting by setting di politik ini? Kalau sudah by setting berarti yang melakukannya lembaga. Sudah di anulir saja, disanksi aja kan sederhana menurut saya. Tindakan tegas langsung untuk lembaganya ya kalau memang Iya dong. harus seperti Kalau nggak itu. begitu nggak bakal efek jerak. Akhirnya mereka nggak takut. Gini, kalau kemudian itu terjadi yang diambil oknum-oknum, lembaganya masih bisa ikut, ya percuma. Akhirnya tidak ada tidak terputus rantainya berarti Betul. ya, akan selalu begitu Betul. terulang. Kalau dilakukan oleh caleg, si calegnya ketika itu tertangkapannya terbukti, otomatis dia tidak boleh ikut dalam pemilihan meskipun menang juga. Semua satu partai itu tidak ada kursinya meskipun dapat kursi banyak di sana. Ya. Dikasih aja ke yang lain. Nah kalau sanksinya begitu maka sanuanin. Iya benar. Seperti money politik. Kalau sanksinya jelas nggak akan ada yang berani money politik. Sebenarnya kalau aturannya tuh udah ada, tapi tindakannya tidak bisa setegas itu. Berarti Aturannya banyak celah untuk bisa dilakukan dan disiasati. kenapa bisa disiasati seperti Oh itu? iya dong. Cuma aturan Ibu udah pernah baca undang-undang pemilu belum? Di sana itu kan ada batasan waktunya singkat banget. Singkat ya. Kalau laporan dan lain sebagainya, artinya sulit bagi mereka yang mau melaporkan untuk bisa diproses meskipun gakumdu disiapkan, semuanya sudah disiapkan. Sebenarnya perangkatnya udah ready. Nah, tapi sistemnya yang kurang maksimal. Jadi kita memang masih punya PR banyak ya Pak Ya untuk DPR RI-nya memaksimalkan. masih setengah hati juga bikin Setengah aturannya. hati. Ini obrolannya seru sekali. Apalagi kalau misalnya kan kita bentar lagi nih Pak 2024 ya, kan kita Boleh mau minum pemilu. Boleh dong Pak, minum dulu aja. Kalau ngobrolin politik jadi lupa minum ya Pak. Iya. Ini gelasnya bagus ya. Ini. Bagus. Buat pejangan. 2024 kan bentar lagi dan kita akan juga melakukan pemilu gitu kan besar lagi. Prediksi Bapak di tahun 2024 harapannya juga seperti apa sih terkait tadi pembahasan kita tentang politik identitas, apakah masih tetap ada atau akan bisa sangat berkurang atau seperti apa Pak? Saya kira masyarakat sudah banyak belajar dari 2 kali ya pemilihan presiden, yang 2 kaliannya itu sangat hingar-bingar dan berimpact sampai hari ini. Masa sih nggak bosan gitu? Apa nggak jenuh? Itu lagi gitu kan? Iya teh, coba cari isu yang lain, ini drama Korea. Ini kok masih seputar kampret, kardun, kampret, cebong. Prediksi Bapak isu yang akan naik nanti di 2024 apa? Nggak lagi cebong kampret kayaknya. Apa? Kayaknya udah nggak laku yang Udah nggak laku ya cebong kampret. Apakah
Ada kubu mana dengan kubu mana? Oh pasti. Pasti tetap ada. Coba prediksinya Bapak ini, kubu mana sama mana? Maksudnya di mana? Nanti di 2024. Kubu mana sama Yang mana? menonjolnya kira-kira. Yang menonjolnya itu pasti kubu kita sama mereka. Ya. Ya. Kitanya siapa, merekanya Ya siapa? kita aja. Kita pasti ada lah kubu-kubu itu pasti. Gini penasaran ya, tapi menurut prediksi Bapak untuk isu identitas masih tetap ada berarti ya? Ada tapi mungkin tidak seperti dulu ya, karena saya lihat semua stakeholder, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga negara dan juga ormas ya, semuanya sudah melawan itu. Sudah mulai ya? mengkampanyekan, Sudah mulai. menyampaikan dan jelas sekali seperti di NU ya, ya Nahdlatul Ulama, pesan yang disampaikan ketua NU itu jelas gitu, ketua umum PBNU, bahwa tidak boleh ada politik identitas. Politik identitas. Jadi sikap NU sendiri tentu diamini oleh sikap ormas-ormas yang lain, sepakat lah itu. Nah, ketika ini sudah menjadi satu kesepakatan nasional, sudah menjadi konsensus, ya orang-orang yang mau melakukan itu kan banyak lawannya nanti. Ya kan, banyak yang nyerang juga. Betul, betul. Kalau masyarakatnya sendiri menurut Bapak udah mulai teredukasi nggak sih untuk tidak termakan isu-isu identitas, hoax-hoax seperti itu? Ya teredukasi tapi tidak banyak ya. Artinya tetap edukasi politik ini harus selalu dilakukan. Selalu dilakukan. Harus. Banyak, bukan hanya itu, terkait money politik juga masih banyak. Berarti 2024 masih tetap akan ada, tapi pasti skalanya mengecil berarti ya, karena mengecil. tingkat Harapan saya begitu. intelek masyarakatnya juga sudah semakin meningkat. TV kan sudah berarti banyak ya. sekarang, apalagi era digital, switch on ya kan, analog switch off. Hari ini siaran TV sudah harusnya bagus di semua daerah, dan di sana kan tempat mereka mendapatkan edukasi, dan TV-TV nasional dan swasta juga dituntut untuk memberikan satu tayangan, satu konten yang edukatif juga. Betul. Ya kan, tidak boleh. Nah, tinggal ini nih yang medsos. Nah, YouTube lah, itu kan dari sana, Facebook, IG. Kalau dianggap grup-grup WA. itu dia, grup-grup ibu-ibu, arisan, apapun ada banyak lah, grup keluarga jadi pecah belah. Betul, Nah, kira-kira bikin masalah yang kalau pemerintah bisa dibekukan sementara, bekukan aja. Bekukan saja. Waduh. Jadi 2024 pasti akan lebih ramai lagi berarti ya. Amin. Ramainya mudah-mudahan ramai yang positif ya. Positif ya. Seperti harapan Bapak juga untuk isu-isu identitasnya semakin berkurang, money politik dan pokoknya politik-politik yang tidak baiknya semakin berkurang. Harapannya seperti itu, Pak? Ya, harapan saya di pemilu ke depan itu, karena pemilu telah menyerap sangat banyak uang negara, dan ini bukan duit sedikit. Betul. Gitu. Harus menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Siapa dan apa yang membuat pemimpin kita berkualitas? Tentu pemilihnya harus berkualitas. Betul. Nah, jadi pemilih yang berkualitas akan menciptakan pemimpin yang berkualitas. Kalau hari ini masih ada pemimpin yang berdiri hasilnya dari money politik, jangan rakyat menggugat, karena kita sendiri yang memilih belum berkualitas berarti, gitu ya. Maka wajar kalau hasilnya tidak berkualitas. Jangan salahkan siapapun, karena kita demokrasi ini kan kita yang memilih. Meskipun di Indonesia demokrasinya sangat luar biasa, one man one vote. Nah, padahal di Pancasila itu jelas kan, rakyatnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seharusnya pemilihan langsung seperti kemarin presiden itu kan itunya eksesnya itu sangat besar. Konflik di daerah, di masyarakat begitu besar. Betul. Sehingga apakah sebanding? Kan begitu. Apakah dengan begitu, dengan uang yang banyak ini kita sudah menghasilkan pemimpin yang berkualitas? Kan ini yang harus jadi pertanyaan ke depan ya. Mudah-mudahan uang yang banyak ini bisa
menghasilkan satu pemimpin yang berkualitas. Diimbangi dengan hasil yang luar biasa juga. Terima kasih banyak Pak Demi untuk obrolannya dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Sukses untuk kegiatan-kegiatannya, selalu diberikan kelancaran dan juga kesehatan, dan politiknya juga selalu bisa juga mengedukasi masyarakat untuk juga lebih dewasa dalam berpolitik sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Bincang Parlemen. Sehat selalu, lancar kerjaannya Pak. Sami-sami hatur nuhun Ibu oge sing sehat Amin. dan lancar. Dan 2024 harus menang lagi. harus menang lagi.